Bagaimana kabar kalian cuy? Para manusia-manusia berjiwa mulia yang baik-baik hatinya. Mimin kangen banget menyapa kalian semua para penonton setia ABP. Balik lagi ketemu sama Mang Opi hanya di channel kesayangan kita semua ini, hanya di ABP, yang bakal menghibur kalian semua seperti biasanya. Hehehe. Kali ini cuy, kita mau ngebahas anime isekai nih berjudul Konosuba. Anime ini mengisahkan tentang seseorang wibu nolep bernama Kazuma Sato. Sehari-hari Kazuma menghabiskan waktunya untuk bermain game. Suatu hari ia harus keluar dari kamarnya dan menghadapi dunia luar karena ada game baru yang ingin dia beli. Dia malah kelempar ke isekai dan memulai pertarungan petualangan super serunya di sana. Nah. Kalau kalian udah penasaran dengan bagaimana cerita lengkapnya, langsung saja kita sikat seperti biasa cuy. Kalian juga pasti udah apalah, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, terutama yang nyakitin, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Sato Kazuma bangun di pagi buta untuk menempuh perjalanan 5 jam demi membeli game keluaran terbaru. Setelah turun dari bus, Kazuma memandangi kaset gamenya dengan puas. Tidak sabar, ia ingin segera sampai di rumah dan memainkannya. Kazuma mengomentari sinar matahari yang begitu terik sebagai musuh terberatnya setelah 3 hari begadang. Di perjalanan, Kazuma melihat seorang gadis yang berjalan sambil bermain ponsel. Ia mengetahui gadis itu bersekolah di sekolah menengah yang sama dengannya dari seragam yang dipakainya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang dari lampu truk yang melaju menyoroti wajahnya. Truk tersebut bergerak ke arah gadis sebelumnya dan Kazuma mendapati tubuhnya bergerak. Mendorong gadis itu sehingga truk menghantam tubuhnya. Kazuma dipindahkan ke sebuah tempat yang bertemu dengan seorang gadis bernama Aqua. Gadis itu memberitahu bahwa Kazuma sudah mati saat ini. Ia berada di alam baka. Kazuma menanyakan tentang gadis yang ditolongnya itu dan diberitahu bahwa gadis itu baik-baik saja. Ia lega merasa kematiannya itu tidak sia-sia. Namun Aqua memberitahu bahwa gadis itu akan baik-baik saja. Sekalipun Kazuma tidak mendorongnya karena traktor akan berhenti di belakang gadis tersebut. Rupanya karena kurang tidur, Kazuma salah melihat truk tersebut sebagai traktor dan dirinya meninggal karena syok. Aqua tertawa geli memikirkan penyebab kematian Kazuma yang sangat konyol. Ia memberitahu saking takutnya tertabrak, Kazuma sampai terkencing-kencing sebelum akhirnya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dokter dan perawat yang ada di sana bahkan juga berusaha mati-matian menahan tawa. トラックにひかれたと勘違いしは怪我もしなかったんですけどね。そう医者や看護師に笑われながらし初めてよ。なんだろう。あなたはひかれそうになった恐怖でし。Kazuma menutup telinganya, memohon agar Aqua berhenti bercerita. Namun Aqua mengabaikannya dan memberitahu bahwa saat ini keluarga Kazuma juga sedang menertawainya ketika diberitahu penyebab kematiannya. Aqua kemudian memperkenalkan diri sebagai Dewi Pemandu Manusia yang mati muda ke alam baka. Ia memberikan 2 pilihan kepada Kazuma, yaitu memulai hidupnya kembali dengan terlahir kembali atau naik ke surga dan tinggal di sana seperti orang tua. Aqua memberitahu bahwa surga bukan negeri impian, sama seperti yang dibayangkan banyak orang. Di tempat itu, Kazuma tidak akan menemukan TV, game, komik, dan tidak akan bisa tidur bersama wanita cantik di sana karena tidak memiliki wujud fisik. Aqua mengatakan yang bisa dilakukan Kazuma di sana hanya melongo selama-lamanya. Mengetahui bahwa Kazuma adalah seorang mania game, Aqua memberitahu tentang sebuah dunia yang dahulunya damai. Namun saat ini ia terancam oleh pasukan Raja Iblis. Akibat kengerian tersebut, para penduduk yang sudah mati tidak ingin dilahirkan kembali dan dunia itu berada di ambang kepunahan. Aqua mengatakan dirinya akan menawari orang mati dari dunia lain untuk masuk ke dunia tersebut.
Ia akan memberi mereka kemudahan dengan memberikan bakat luar biasa atau senjata yang tidak tertandingi. Aqua juga bisa memulai kembali kehidupan Kazuma di dunia itu tanpa kehilangan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Kazuma melihat-lihat senjata dan mempertimbangkan pilihannya. Aqua menyuruh Kazuma bergegas mengingat dirinya yang masih harus menemui orang mati lainnya. Kazuma kesal dan memutuskan pilihannya sendiri, yaitu Aqua. Tiba-tiba, lingkaran cahaya muncul di kaki Kazuma dan seorang dewi yang lain pun datang. Dewi tersebut mengabulkan permintaan Kazuma dan akan mengambil alih tugas Aqua. Ketika lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya, Aqua panik mengingatkan bahwa membawa Dewi adalah melanggar peraturan. Dewi tersebut mengatakan jika Aqua berhasil mengalahkan Raja Iblis, ia akan datang menjemputnya dan membawanya kembali. Aqua mengingatkan bahwa dirinya hanya memiliki kekuatan penyembuh dan tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Beberapa saat kemudian, Aqua dan Kazuma mendarat di kota permulaan Excel. Kazuma terlihat bersemangat menyadari dirinya yang benar-benar berada di dunia lain. Ia meminta Aqua menggunakan kekuatannya untuk memberinya pakaian yang keren. Aqua mengguncang-guncang Kazuma menyalahkannya karena dirinya tidak bisa pulang. Kazuma menyuruh Aqua tenang dan memberitahu bahwa saat ini mereka harus pergi ke Guild untuk mengumpulkan informasi. Ia menanyakan lokasi Guild. Namun Aqua tidak mengetahuinya. Kazuma kesal menyadari bahwa Aqua adalah dewi yang tidak berguna. Beberapa saat kemudian, setelah berkeliling ke sana-sini, mereka akhirnya tiba di Guild Petualang. Seorang gadis menyambut keduanya dan menyarankan mereka pergi ke loket jika membutuhkan panduan job. Seseorang petualang mengomentari pakaian olahraga Kazuma yang nampak aneh. Kazuma memberitahu bahwa dirinya datang dari suatu tempat yang sangat jauh. Ia mengajak Aqua pergi untuk mendaftarkan Guild dan mendapatkan penginapan. Namun sesampainya di loket, mereka diharuskan membayar terlebih dahulu. Dan baik Kazuma maupun Aqua sama-sama tidak memiliki uang. Aqua menggunakan personanya sebagai dewi dan berhasil mendapatkan uang dari pengikut Dewi Iris. Keduanya kemudian kembali ke Guild dan menyelesaikan pendaftaran. Gadis penjaga loket menjelaskan tentang beberapa hal dan menyuruh Kazuma meletakkan tangannya di atas kristal. Setelah selesai membaca kemampuannya, kristal memunculkan kartu petualang Kazuma. Gadis penjaga loket memeriksa kartu Kazuma dan memberitahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan khusus. Meski memiliki keberuntungan serta kecerdasan yang cukup tinggi. Berdasarkan analisis tersebut, gadis itu merekomendasikan Kazuma menjadi pedagang atau semacamnya. Kazuma ingin mengganti jobnya sebagai petualang. Namun hal tersebut baru bisa dilakukan setelah dia menaikkan level. Saat giliran Aqua membuat kartu petualangannya, gadis itu terkejut mengetahui hasilnya yang luar biasa. Gadis tersebut menjelaskan meski Aqua tidak memilih job mage, dia bisa saja memilih job lain tingkat lanjut dari awal. Aqua memutuskan memilih job Archpriest yang memiliki kemampuan penyembuhan dan sihir pendukung. Gadis itu menyambut Aqua di guildnya dan para pengunjung guild yang lainnya juga ikut berseru. Kazuma merasa iri, berharap dirinya juga mendapatkan sambutan semeriah itu. Berhari-hari selanjutnya, Aqua dan Kazuma melakukan berbagai macam pekerjaan buruh kasar. Ia mandi dan pergi tidur di malam hari. Mereka terus mengulangi rutinitas tersebut hingga Kazuma tersadar dan mengingatkan Aqua bahwa tujuan mereka datang ke dunia itu untuk mengalahkan Raja Iblis.
Di sore hari, Aqua memikirkan keseharian mereka dan memutuskan mengajak Kazuma mengambil quest perburuan. Keesokan harinya, Kazuma meratapi kehidupannya yang menyedihkan sebagai petualang di dunia itu. Kazuma merasa aneh mengingat negeri tersebut sedang dijajah oleh Raja Iblis, namun terlihat sangat damai. Aqua memberitahu bahwa kota tempat mereka tinggal terletak paling jauh dari kastil Raja Iblis. Ia kemudian bangun dan mengajak Kazuma pergi untuk mengambil quest. Beberapa saat kemudian, Kazuma dan Aqua pergi menyelesaikan misi mengalahkan katak raksasa dalam 3 hari. Kazuma berlari dikejar kodok dan berteriak meminta bantuan Aqua. Namun gadis itu malah berdiri terdiam serta menertawainya tanpa henti. Tiba-tiba, seekor katak lain mendekati Aqua dan nyaris saja memakannya. Jika Kazuma tidak menolongnya, Aqua menangis menyesali sikapnya dan berterima kasih kepada Kazuma. Ia hendak memeluk Kazuma. Namun Kazuma menjauhkan tubuh Aqua yang dipenuhi dengan lendir katak. Kazuma mengajak Aqua untuk pulang. Menyadari mereka tidak berdaya mengalahkan para katak, Aqua merasa ternoda dengan tubuh penuh lendirnya dan langsung overthinking membayangkan para pengikutnya yang akan menghilang. Jika saja mengetahui dirinya melarikan diri dari seekor katak rendahan. Aqua berlari mengejar katak lain dan melancarkan pukulan God Blow. Namun ternyata pukulannya sama sekali tidak mempan dan lagi-lagi dirinya hampir dimakan. Jika Kazuma tidak datang menolongnya, mereka berhasil mengalahkan 2 ekor katak dan mendapatkan bayaran 10.000 eris. Kazuma dan Aqua pergi ke restoran mengeluhkan bayaran yang mereka dapatkan dengan bertaruh nyawa. Ia menyarankan Aqua untuk mencari anggota mengingat mereka ini adalah pemula tanpa peralatan lengkap. Aqua mengingatkan bahwa dirinya adalah seorang archpriest, sehingga jika mereka merekrut anggota, semua orang sudah pasti akan berebut ingin menjadi partinya. Namun, setengah hari berlalu. Sejak Kazuma dan Aqua memasang poster perekrutan di guild, tidak ada seorang pun yang mendaftar. Kazuma mengatakan persyaratan anggota yang dicantumkan terlalu tinggi, sehingga tidak ada pula yang bersedia melamar. Tiba-tiba, seorang archwizard bernama Megumin yang melihat poster mereka mendatangi keduanya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai ahli sihir ledakan yang merupakan mantra serangan terkuat. Aqua melihat mantra merah Megumin dan mengetahui gadis itu berasal dari suku Iblis Merah. Ia menanyakan alasan Megumin menggunakan penutup mata. Namun sebelum Megumin sempat menjawab, gadis itu terkulai lemas, nyaris pingsan karena menahan lapar. Megumin meminta mereka memberinya makan. Kazuma tidak keberatan membelikan sesuatu untuknya dan memberitahu jika matanya terluka, Aqua bisa menyembuhkannya. Megumin menjelaskan penutup matanya itu adalah alat sihir yang digunakannya untuk menekan kekuatan sihirnya yang sangat besar. Jika penutup tersebut dilepaskan, dunia akan tertimpa malapetaka yang mengerikan. Kazuma menyimpulkan bahwa penutup mata yang dipakai Megumin ini adalah segel. Namun ternyata Megumin hanya mengarang cerita. Dan dirinya juga sengaja memakai penutup mata itu untuk bergaya. Kazuma kesal. Ia menarik penutup mata Megumin. Aqua menjelaskan suku Iblis Merah terlahir dengan kecerdasan dan kekuatan sihir yang tinggi. Kebanyakan dari mereka ini adalah ahli sihir serta memiliki nama aneh. Megumin menepis pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa nama-nama orang di kota itulah yang aneh. Setelah mendapatkan kartu petualang, Aqua mengetahui bahwa Megumin tidak berbohong bahwa gadis itu adalah seorang archwizard yang merupakan job tingkat lanjut dan memiliki sihir-sihir kuat. Kazuma kemudian memberikan buku menu dan menyuruh Megumin memesan makanannya.
Keesokan harinya, ketiganya pergi ke padang rumput untuk menyelesaikan quest mengalahkan 5 katak raksasa dalam 3 hari. Megumin memberitahu ia memerlukan waktu untuk menyiapkan sihir ledakan dan meminta keduanya mengalihkan perhatian katak tersebut. Saat satu katak raksasa yang lain muncul, Kazuma menyuruh Aqua yang merupakan mantan dewa untuk menunjukkan kekuatannya. Aqua kesal dan menyatakan bahwa dirinya masih seorang dewi. Ia berlari mendekati katak dan melancarkan serangan God Requiem. Namun untuk kesekian kalinya, serangan tersebut tidak mempan dan Aqua malah menjadi santapan si katak. Kazuma menganggap Aqua mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu. Megumin mulai merapalkan mantra dan setelah menyelesaikannya, ia menerjangkan sihir ledakan ke arah katak. Kazuma terkejut melihat daya ledak dari serangan Megumin yang sangat besar dan dahsyat. Seekor katak yang lain pun tiba-tiba muncul. Lalu Kazuma menduga suara ledakan membuat hewan itu terbangun. Ia berniat mengajak Megumin mundur. Namun ternyata gadis itu sudah tergeletak kehabisan tenaga. Megumin memberitahu karena sihir ledakan berkekuatan sangat besar, maka tenaga yang dibutuhkan pun untuk mengeluarkannya juga sangat banyak. Megumin yang sudah tidak bisa bergerak pasrah saat seekor katak mendekat dan memakannya. Kazuma melompat, menghabisi kedua katak yang memakan Aqua dan Megumin. Dengan demikian, quest mengalahkan 5 katak raksasa yang telah berhasil mereka selesaikan. Kazuma menggendong Megumin dan memperingatkannya untuk tidak menggunakan sihir ledakan lagi di luar keadaan darurat. Ia menyuruh Megumin menggunakan sihir biasa. Namun, ternyata gadis itu hanya menggunakan sihir ledakan. Megumin memberitahu dirinya sangat mencintai sihir ledakan sehingga tidak ingin mempelajari sihir lain. Kazuma kesal membayangkan keberadaan Megumin yang rupanya sama sekali tidak bergunanya seperti Aqua. Malam harinya, Kazuma pergi ke guild menyerahkan kartu petualangannya. Ia diberitahu karena quest telah diselesaikan, maka Kazuma naik ke level 4 sekaligus. Gadis penjaga guild juga memberinya uang bayaran yang merupakan hasil penjualan daging katak raksasa serta hadiah dari quest sejumlah 110.000 Aries. Kazuma memikirkan dengan bayaran tersebut masing-masing dari mereka hanya mendapatkan 36.000 Aries. Ia kesal memikirkan nyawa yang dipertaruhkan tidak sebanding dengan bayaran yang mereka dapat. Tiba-tiba, seorang gadis mendatangi Kazuma, memperkenalkan dirinya sebagai kesatria salib bernama Darkness. Ia menjelaskan tentang poster perekrutan yang dilihatnya di papan guild dan mengungkapkan keinginannya bergabung dengan party Kazuma. Darkness membahas tentang Megumin dan Aqua yang dilihatnya sore tadi, menanyakan alasan kedua gadis itu berlumuran lendir, dan diberitahu Kazuma bahwa mereka hampir dimakan oleh katak raksasa. Menilai dari tatapan Darkness, Kazuma mendapatkan firasat buruk tentang gadis itu yang mengingatkannya pada Aqua dan Megumin. Firasatnya terbukti benar begitu Darkness menjelaskan tentang kemampuan menyerangnya yang selalu meleset. Kazuma berusaha menolak Darkness dan memberitahu bahwa partinya berisi orang-orang payah. Namun Darkness malah bersemangat dan meminta Kazuma menempatkannya pada garis depan. Di hari berikutnya, Kazuma terbangun dengan wajah kusut. Ia pergi ke guild dan melihat Aqua menggunakan skill trik pesta baru yang baru saja dipelajarinya. Kazuma kemudian mengetahui bahwa petualang rupanya bisa mempelajari skill menggunakan poin yang dimiliki. Ia memperingatkan dirinya untuk berhati-hati agar tidak menggunakan poinnya untuk skill aneh. Megumin menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut.
Kazuma menyimpulkan jika Megumin mengajarinya, maka ia akan juga bisa menggunakan sihir ledakan. Megumin membenarkan dan memberitahu jika Kazuma tertarik mempelajari sihir ledakan, ia akan mengajarinya sampai puas. Kazuma memikirkan tentang skill yang cepat dan mudah dipelajari, namun sangat berguna dan tidak memakan banyak poin. Darkness kemudian datang berniat mengajak Kazuma melanjutkan pembicaraan mereka kemarin. Ia meminta Kazuma mengizinkannya menjadi anggota partinya. Namun Kazuma langsung menolak. Seorang gadis bernama Chris yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyamun atau thief kemudian datang bergabung dengan mereka. Kazuma lega mengetahui Chris rupanya adalah teman Darkness. Chris mengetahui bahwa Kazuma sedang mencari skill yang berguna. Ia menawarkan Kazuma untuk mempelajari skill thief mengingat skill tersebut cukup bermanfaat dan tidak membutuhkan poin banyak. Chris memberitahu jika Kazuma setuju, dia hanya perlu membayarnya dengan mentraktirnya minuman saja. Kazuma langsung setuju dan meminta Chris mengajarinya. Setelah itu, mereka pergi ke tempat yang lain untuk mulai berlatih. Chris menjelaskan tentang beberapa macam skill thief dan menunjukkan salah satunya, yaitu skill steal, yang membuat penggunanya bisa mencuri barang milik orang lain. Kazuma mengeluarkan kartu petualangannya dan menggunakan poinnya untuk mempelajari skill tersebut. Saat Kazuma mencoba mempraktekkan skill steal-nya, Chris panik. Begitu menyadari bahwa yang diambil laki-laki itu adalah celana dalamnya. Hehehe. Kazuma malah girang sambil memutar-mutar celana dalam itu di udara. Setelah itu di guild, Kazuma memamerkan skill steal-nya kepada Megumin dan Aqua. Lagi-lagi Kazuma mencuri celana dalam Megumin. Ketika Darkness menunjukkan kartu petualangannya, Megumin menyatakan bahwa mereka tidak memiliki alasan menolak seseorang ke Satria Salib. Kazuma memikirkan cara lain untuk membuat Darkness tidak bergabung ke party, sekaligus membuat Megumin berkeinginan keluar dari party. Namun, kata-kata yang ditunjukkan untuk menakuti kedua gadis itu malahan membuat mereka semakin bersemangat mengalahkan Raja Iblis. Tiba-tiba, pengumuman tentang quest darurat terdengar dan para petualang diminta berkumpul di gerbang depan kota. Sementara itu, para warga menyuruh anak-anak masuk dan menutup pintu serta jendela rapat-rapat. Kazuma panik menduga quest darurat adalah mengalahkan monster kuat. Namun ternyata para petualang diminta mengalahkan seluruh kubis yang terbang ke arah kota. Gadis penjaga guild mengumumkan setiap kubis yang didapatkan akan dihargai 10.000 Aries. Ia meminta mereka semua menangkap sebanyak-banyaknya dan meletakkan hasil tangkapan di tempat yang telah disediakan. Darkness pun maju menghunuskan pedangnya, berusaha menangkap kubis-kubis yang terbang ke arahnya. Namun semua serangannya meleset. Darkness menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Saat Megumin ikut bergabung, ia menggunakan sihir ledakannya yang membuat semua kubis terbang dan langsung terpanen sekaligus. Malam harinya di guild, Kazuma menikmati sepiring kubis tumis. Yang meratapi tujuannya ke dunia tersebut bukan untuk makan kubis aja cuy. Meski rasa sayuran tersebut di dunia itu sangat lezat. Sementara itu Megumin, Aqua, dan Darkness saling memuji kehebatan masing-masing saat menangkap kubis. Aqua senang memikirkan saat ini party mereka berisi orang-orang yang bisa diandalkan. Meskipun begitu, Kazuma tidak merasa demikian, mengingat Darkness ini adalah seseorang masokis. Dia juga adalah kelas berat yang rela menerima hukuman mengerikan jika keberadaannya membebani party. Keesokan harinya di guild, Kazuma menggunakan skill baru yang dipelajarinya untuk menciptakan air. Darkness kemudian datang
memamerkan zirah barunya. Di luar, Aqua berdebat dengan gadis kuil tentang bayaran yang diterimanya dari kubis yang ditangkapnya. Gadis itu menjelaskan bahwa sebagian besar yang ditangkap Aqua adalah selada yang memiliki harga lebih rendah dibanding kubis. Aqua kemudian mendatangi Kazuma, menanyakan tentang bayaran yang didapatnya. Kazuma memberitahu dirinya mendapatkan 1 juta dan mendadak menjadi kaya setelah quest dadakan tersebut. Aqua, Megumin, dan Darkness terkejut dengan jumlah yang didapat Kazuma. Aqua berpura-pura memuji Kazuma dan memberitahu bahwa dirinya sudah menghabiskan uangnya. Ia kecewa karena bayaran yang didapatnya tidak sebanyak yang diperkirakannya. Aqua berharap Kazuma meminjamnya 100.000 eris untuk membayar hutang di bar. Kazuma menolak dan menyatakan bahwa ia akan menggunakan uangnya untuk membeli rumah, sehingga dirinya tidak perlu lagi tidur di kandang kuda. Aqua berpura-pura membuat Kazuma seolah menjadi laki-laki mesum. Kazuma menutup mulut Aqua dan memutuskan meminjaminya uang. Setelah membayar hutangnya, mereka pergi ke toko perlengkapan. Kazuma membeli pakaian baru yang membuatnya terlihat seperti petualang sungguhan. Ia memberitahu saat dirinya sudah menguasai beberapa skill dan berencana menjadi sword mage tanpa perisai. Megumin menyarankan mereka untuk mengambil quest berburu. Ia tidak sabar ingin mencoba tongkat sihir barunya itu. Aqua menyatakan bahwa mereka harus mengambil quest yang paling menguntungkan. Kazuma memberitahu bahwa saat ini adalah musim kawin katak dan berniat mengajak mereka untuk mengambil quest tersebut. Megumin dan Aqua pun langsung menolak keras karena trauma dengan katak. Di guild mereka melihat papan pengumuman. Hanya menemukan quest berlevel tinggi, gadis penjaga memberitahu salah satu pemimpin pasukan Raja Iblis sedang berada di dekat kota. Dan seluruh monster lemah memilih bersembunyi sehingga tidak banyak quest yang tersedia. Keesokan harinya, Kazuma diminta menemani Megumin untuk berlatih sihir. Mereka pergi jauh dari kota agar tidak dimarahi penjaga akibat ledakan yang ditimbulkan sihir Megumin. Keduanya melihat kastil yang terbengkalai yang berada di ujung tebing. Dan Megumin memutuskan menjadikan bangunan tersebut sebagai objek sihir ledakannya. Setelah menyelesaikan rapalan dan menerjangkan sihirnya, kastil langsung terbakar. Megumin ambruk dan Kazuma pun menggendongnya sepanjang perjalanan pulang. Di hari-hari berikutnya, Aqua yang kehabisan uang bekerja paruh waktu menjual kubis di pasar. Sementara Darkness pergi ke rumah saudaranya untuk berlatih. Dan Kazuma menemani Megumin setiap hari pergi melatih sihir ledakannya. Beberapa waktu kemudian, Kazuma memuji sihir ledakan Megumin yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Sore harinya, Kazuma bersantai di kandang kuda bersama seekor kucing. Aqua yang baru pulang bekerja datang dengan membawa semangkok penuh makanan sisa yang dibawanya. Kazuma mengungkapkan bahwa ia merasa dirinya tidak akan mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis. Aqua meminta Kazuma tidak mengatakan hal tersebut karena dirinya ingin pulang. Kazuma mengingatkan status Aqua sebagai dewi dan seharusnya dialah yang melakukan hal hebat. Ia kemudian meminta Aqua mengajarinya sihir penyembuh. Namun Aqua menolak mengingat sihir tersebut adalah satu-satunya alasan keberadaannya. Di guild, para petualang diminta untuk menyiapkan persenjataan dan berkumpul di gerbang depan kota untuk siaga tempur. Sesosok pasukan bertopeng dan berzirah besi yang menunggangi kuda pun muncul, memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin pasukan Raja Iblis. Ia memberitahu bahwa dirinya belum lama pindah ke kastil dekat kota dan menanyakan tentang seseorang yang menembakkan sihir ledakan setiap hari. Darkness mengenali nama pemimpin pasukan Raja Iblis itu adalah Verdia. Semua orang langsung menengok ke arah Megumin. Sementara Kazuma merenungkan bahwa dirinya belum ingin mati. Megumin mendatangi Verdia dan mengakui orang yang menembakkan sihir ledakan ke kastil itu adalah dirinya.
Ferdia mengamuk dan menyuruh Megumin menyerangnya secara adil. Megumin memberitahu dirinya ini adalah seseorang iblis penyihir terhebat yang ada di kota. Alasannya menembakkan sihir ledakan ke kastil adalah strateginya untuk memancing pemimpin pasukan Raja Iblis yang datang kemari. Ferdia memperingatkan bahwa dirinya masih akan tinggal di kastil dan meminta Megumin tidak menembakkan sihir ledakannya lagi. Megumin menolak dan memberitahu, sebagai anggota suku Iblis Merah, ia harus menggunakan sihir ledakan sekali lagi, sehari sekali, dan jika tidak melakukannya, dialah yang akan mati. Saat Aqua bergabung dengan Megumin, Ferdia memberitahu sihir apapun tidak akan mempan kepadanya. Ferdia menembakkan serangannya yang dihalau Darkness. Kazuma berlari mengecek kondisi Darkness dan merasa lega tidak menemukan luka pada gadis itu. Ferdia mengatakan dalam waktu 1 minggu Darkness akan mati. Dan rekan-rekan Megumin yang berharga akan menderita teror sampai kematiannya tiba. Darkness tidak takut dengan kutukan tersebut dan malah berniat menyerahkan tubuhnya kepada pemimpin pasukan Raja Iblis. Ferdia malah bingung dengan reaksi gadis itu dan akhirnya menyuruh Megumin datang ke kastilnya. Jika Megumin berhasil mencapai tempatnya, ia berjanji akan melepaskan kutukannya. Setelah Ferdia menghilang, Megumin dan Kazuma berniat pergi menuju kastil. Namun ternyata Aqua memiliki sihir yang dapat melepaskan kutukan yang menimpa Darkness. Di hari yang lain, Kazuma terbangun meratapi kehidupan menyedihkannya di dunia tersebut. Ia berharap bisa menjadi pahlawan, bertarung mengalahkan naga, dan jatuh cinta dengan rekan satu tim seperti alur cerita game yang selama ini dimainkannya. Setelah Aqua terbangun, mereka berkumpul di guild bersama Darkness dan Megumin. Aqua mulai muak bekerja part-time di pasar karena selalu dimarahi jika kroket yang dijualnya itu tidak habis. Ia ingin mendapatkan banyak uang dan mengajak mereka mengambil quest apapun yang terpajang di papan. Darkness memiliki firasat Aqua akan mengambil quest tersulit. Kazuma langsung buru-buru menghentikan Aqua ketika berniat mengambil quest yang paling berat. Aqua kemudian mengambil selebaran quest lainnya, di mana mereka akan mendapatkan bayaran 300.000 eris jika mengusir aligator dan memurnikan air danau. Aqua mengatakan sebagai Dewi Air, dirinya bisa memurnikan air dengan hanya menyentuhnya saja. Namun dirinya membutuhkan waktu setengah hari untuk melakukannya, sehingga akan membutuhkan Kazuma untuk berjaga jika monster menyerang. Kazuma memikirkan cara lain dan mengajak mereka pergi ke danau. Di perjalanan, mereka membawa Aqua yang ditempatkan ke dalam kandang. Sesampainya di danau, mereka meletakkan kandang tersebut ke tengah danau, serta menunggu di kejauhan. Kazuma mengatakan jika sesuatu yang buruk terjadi, Aqua hanya perlu berteriak, dan mereka akan menarik tali untuk menyelamatkannya. 2 jam kemudian, tidak ada satupun monster aligator yang muncul. Sementara Aqua malah mulai bosan dan menghabiskan waktu dengan menghitung jeruji besi di dalam kandang. Kazuma mengatakan jika Aqua ingin buang air kecil, mereka akan menarik kandang menepi. Namun Aqua menyatakan bahwa sebagai Dewi Air, dirinya tidak membutuhkan buang air. Tiba-tiba Aqua menjerit saat gerombolan aligator mendekat. 4 jam berlalu, Aqua masih berada di dalam kandang dan dikepung para aligator yang sambil berusaha memurnikan air danau. Kazuma memberitahu jika Aqua menyerah, dia hanya perlu berteriak dan mereka akan menariknya keluar dari danau. Aqua menolak dan bertekad menyelesaikan quest tersebut untuk mendapat bayaran. 7 jam pun berlalu. Akhirnya danau kembali jernih dan air bisa dimurnikan. Kazuma, Darkness, dan Megumin menghampiri Aqua yang meringkuk di dalam kandang karena trauma. Kazuma memberitahu karena Aqua menyelesaikan quest tersebut dengan kemampuannya sendiri.
mereka tidak akan meminta bagian. Namun Aqua lah yang trauma. Tidak menjawab dan hanya memandang air dengan tatapan kosong. Di perjalanan pulang, orang-orang di kota memperhatikan Kazuma dan yang lainnya karena membawa Aqua yang masih berada di dalam kandang. Tiba-tiba, seorang laki-laki bernama Mitsurugi Kyoya muncul membengkokkan jeruji besi kandang Aqua. Kyoya mengingatkan bahwa dirinya adalah lelaki yang menerima pandang kutukan Gram dari Aqua dan bereinkarnasi ke dunia tersebut. Aqua yang akhirnya bangkit dari rasa traumanya setelah ingat bahwa dirinya adalah seorang dewi, berusaha mengingat Kyoya. Ia meminta maaf karena dirinya telah mengirim banyak orang ke dunia tersebut. Kyoya mendengar cerita alasan Aqua yang berada di dalam kandang dan memarahi Kazuma karena memperlakukan Dewi dengan cara ngawur. Ia menawarkan Aqua, Darkness serta Megumin untuk bergabung dengannya dan berjanji akan membelikan perlengkapan yang terbagus. Namun ketiga gadis itu menolak. Saat mereka berniat pergi bersama Kazuma, Kyoya menghadangnya. Kyoya menantang Kazuma berduel. Jika dirinya menang, aku akan ikut bersamanya. Kazuma tidak keberatan dan langsung maju menyerang Kyoya. Ia menggunakan skill stealnya untuk mencuri pedang Gram dan memukulkannya ke kepala laki-laki tersebut. Saat Kyoya pingsan, Philo dan Clamea yang merupakan rekan Kyoya menyuruh Kazuma mengembalikan pedang yang dibawanya. Namun Kazuma menolak dan mengambil pedang tersebut. Ia menakuti kedua gadis itu dengan skill stealnya dan membuat mereka langsung kabur. Di Guild, Aqua mengamuk karena upah yang diterimanya dari quest yang memurnikan air ternyata hanyalah 100.000 Eris. Bayarannya dipotong 200.000 sebagai ganti rugi perbaikan kandang yang rusak. Aqua kesal mengingat Kyoya lah yang merusakkan kandang dan berniat memberinya pelajaran jika mereka bertemu lagi. Tidak lama kemudian, Kyoya muncul dan berniat membuat perhitungan dengan Kazuma yang hampir mencuri celana dalam Philo dan Clamea. Namun sebelumnya, Kyoya sempat melakukan apapun, Aqua langsung menerjangkan pukulan. Kyoya meminta Kazuma mengembalikan pedangnya. Namun ia diberitahu bahwa pedang tersebut telah dijual. Setelah Kyoya pergi, Megumin dan Darkness menanyakan alasan laki-laki itu memanggil Aqua sebagai Dewi. Aqua memberitahu identitasnya. Namun Megumin dan Darkness malah mengiranya habis bermimpi. Tiba-tiba pengumuman terdengar, meminta para petualang berkumpul di gerbang kota. Di sana mereka melihat Verdia yang mengamuk karena Megumin tidak datang ke kastilnya. Kazuma memberitahu bahwa mereka sudah berhenti menembaki kastilnya. Namun ternyata Megumin diam-diam masih pergi ke kastil setiap hari dan menembakkan sihirnya dengan bantuan Aqua yang membawanya pulang. Aqua kesal karena gara-gara keberadaan Verdia, quest yang tersedia menjadi sangat terbatas. Verdia menyatakan bahwa mereka seharusnya datang menemui untuk membalaskan dendam atas kematian rekannya yang terkena kutukan. Namun Verdia terkejut saat melihat Darkness yang masih hidup dan terlihat baik-baik saja. Verdia kesal merasa dipermainkan dan ia berniat menghabisi semua orang di kota. Aqua melancarkan serangan yang mengenai Verdia serta membuatnya berguling-guling kesakitan. Setelah berdiri kembali, Verdia memanggil para pasukan undead-nya pun datang. Aqua kembali menerjangkan serangan sekali lagi, membuat Verdia menjerit kesakitan. Saat para pasukan undead berlari mengejar Aqua, Kazuma meminta Megumin menggunakan sihir ledakannya. Namun Megumin tidak bisa memusatkan serangannya karena para undead menyebar di mana-mana. Kazuma kesal ketika Aqua malah berlari ke arahnya, sehingga dirinya jadi ikut harus berlari dari kejaran undead. Kazuma menyuruh Aqua pergi ke arah lain dan jika gadis itu melakukannya, ia akan mentraktirnya makan malam.
Namun Aqua menolak. Ia berjanji akan mentraktir jika Kazuma melakukan sesuatu terhadap para pasukan undead yang mengejar mereka. Kazuma mencoba memikirkan sesuatu rencana dan berniat menggiring mereka ke suatu tempat. Meminta Megumin menyiapkan sihir ledakannya. Dan saat pasukan undead berkumpul dengan Verdia, Megumin melancarkan sihir ledakannya. Megumin! Ibada! Kazuma menggendong Megumin yang ambruk, sementara orang-orang menyerukan kehebatan sihir ledakan gadis itu. Verdia bangkit dan memuji kehebatan Megumin yang mampu mengalahkan semua pasukannya. Kazuma memikirkan Megumin yang sudah kehabisan tenaga dan tidak tahu harus menggunakan cara apa lagi untuk melawan Verdia. Para warga kota memintanya tidak khawatir, karena pahlawan kota akan segera datang. Sejumlah warga berniat mengulur waktu dan maju menyerang Verdia. Namun usaha tersebut tidak berguna, karena Verdia langsung menghabisi mereka dalam sekejap. Orang-orang mulai panik dan berusaha bertahan. Mereka yakin setelah Kyoya datang, Verdia akan langsung ditumbangkan. Kazuma terkejut saat menyadari pahlawan kota yang dimaksud para warga adalah Kyoya yang dikalahkannya hanya dengan pukulan pedang. Darkness menahan pedang yang diterjangkan Verdia. Ia pun terdorong mundur. Ia kembali maju menghunuskan pedang, tapi serangannya itu meleset, malah mengenai batu yang berada di belakang Verdia. Kazuma menggunakan skill Create Water dan Freeze-nya untuk membekukan Verdia. Ia berniat menggunakan skill Steel-nya untuk mencuri pedang Verdia. Namun kemampuan tersebut sama sekali tidak bekerja. Verdia menerjangkan pedangnya tanpa henti hingga Darkness tidak berdaya. Kazuma memimpin para warga kota untuk menggunakan sihir dan terus menembaki Verdia. Aqua kemudian menggunakan kemampuan sihir Dewi Airnya untuk memunculkan terjangan air bah. Saat kekuatan Verdia mulai melemah, Kazuma mencoba menggunakan skill Steel-nya sekali lagi. Ia mendapatkan kepala Verdia dan mengajak semua orang bermain sepak bola dengan menggunakan kepala tersebut. Aqua menggunakan sihirnya sekali lagi dan berhasil mengalahkan Verdia. Ia juga menggunakan sihir penyembuhnya untuk memulihkan semua orang yang terluka. Keesokan harinya di Guild, Party Kazuma mendapat imbalan 300 juta Iris karena telah berhasil mengalahkan Verdia. Namun karena air bah yang didatangkan Aqua, mereka harus mengganti rugi kerusakan yang terjadi pada kota sebesar 340 juta. Di Guild, Kazuma menyatakan bahwa dirinya membutuhkan uang. Aqua kesal dan mengatakan bahwa semua orang juga membutuhkan uang. Ia mengingatkan tentang penghasilan Kazuma yang tidak menentu, hingga membuat dirinya yang berstatus dewi harus tinggal di kandang kuda. Kazuma menyalahkan Aqua karena terus berhutang yang membuat penghasilan mereka dari quest harus dikurangi. Aqua berusaha membela diri dengan menegaskan bahwa berkat usahanya lah kota selamat dari malapetaka, dan seharusnya mereka semua memujanya. Kazuma tidak peduli dan menuntut Aqua untuk menanggung hutangnya sendiri. Setelah Darkness dan Megumin bergabung, mereka mengecek papan pengumuman untuk mencari quest. Namun dari semua quest yang memiliki imbalan dengan nilai lumayan, tidak ada yang cocok untuk mereka. Darkness menunjuk quest berburu kawanan serigala putih yang menawarkan imbalan 1 juta Iris, dan langsung ditolak Kazuma. Megumin juga menyarankan mereka untuk mengambil quest berburu beruang. Namun Kazuma menyatakan bahwa dirinya tidak ingin berurusan dengan monster berbahaya. Ia memeriksa misi yang lain dan melihat quest berburu peri salju. Kazuma menduga peri salju bukanlah makhluk yang berbahaya. Dan dari quest tersebut mereka bisa mendapatkan 100.000 per peri yang ditangkap. Megumin menjelaskan mereka bisa menemukan peri tersebut di padang salju. Dan menurut informasi yang didengar, setiap membunuh satu peri, musim semi akan tiba sehari lebih cepat.
Meski mendengar pernyataan Megumin bahwa peri salju adalah makhluk yang lemah, Kazuma curiga saat melihat ekspresi Darkness yang notabene masokis garis keras yang malah terlihat kesenangan. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya memutuskan mengambil quest tersebut dan sampailah di padang salju. Kemudian mengomentari penampilan Aqua yang terlihat seperti bocah penangkap serangga, dan Darkness yang malah melepaskan zirahnya mengenakan pakaian tipis. Mereka mulai bekerja untuk menangkap peri salju yang melayang-layang. Kazuma kesulitan menangkap gumpalan bola tersebut. Sementara Aqua sudah mendapatkan 4 peri. Megumin bertanya, apakah dirinya bisa menghabisi peri salju dengan sihir ledakannya. Kazuma menyatakan rencana tersebut sebagai ide yang bagus. Saat sihir ledakan dilontarkan, Megumin langsung ambruk dan Kazuma memuji kehebatan gadis itu yang mampu mengumpulkan 9 peri salju sekaligus. Kazuma merasa berburu peri salju itu adalah quest yang mudah dilakukan. Namun merasa aneh karena tidak ada orang yang mengambilnya. Tiba-tiba, di kejauhan terlihat sesuatu yang bergerak mendekat ke arah mereka dan Darkness langsung bersiaga. Aqua menjelaskan alasan mengapa tidak ada orang yang mengambil quest berburu peri salju karena keberadaan Fuyu Shogun yang merupakan monster spesial dengan nilai buruan terbesar. Darkness menghunuskan pedang sambil memikirkan lawan kuat yang akan dihadapinya. Jiwa masokisnya mendadak menggelora. Tidak sabar ingin menerima siksaan dari Fuyu Shogun. Kazuma kesal melihat anggota partinya yang tidak ada yang berguna. Fuyu Shogun berlari ke arah Darkness dan menebaskan pedangnya. Darkness bergeming di tempat melihat pedangnya yang terbelah menjadi 2. Aqua menjelaskan tentang Fuyu Shogun dan Kazuma kesal begitu mengetahui orang bodoh dari Jepang lah yang menghidupkan monster itu. Aqua memberitahu Fuyu Shogun adalah monster yang pemaaf. Ia melepaskan beberapa peri salju yang ditangkapnya dan bersujud. Darkness menolak untuk meminta maaf dan menyatakan bahwa seseorang kesatria tidak akan pernah bersujud di hadapan monster. Namun, Kazuma langsung menjatuhkan Darkness dan menyuruhnya untuk tidak menunjukkan harga diri di waktu yang tidak tepat. Aqua mengingatkan bahwa Kazuma harus membuang pedangnya. Namun saat Kazuma hendak melemparnya, Fuyu Shogun malah menebasnya lebih dulu. Kazuma mati kedua kalinya dan dipindahkan ke alam baka yang pernah dilihatnya saat pertama kali mati. Sesosok dewi bernama Eris muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pembimbing Kazuma menuju jalan baru. Kazuma mendadak teringat pertemuannya dengan Aqua pertama kali. Eris bersimpati karena Kazuma sudah datang jauh-jauh dari Jepang, namun hanya menjalani kehidupan singkat di dunia barunya itu. Kazuma terharu melihat Eris yang berduka atas kematiannya. Sangat berbeda dengan Aqua yang malah menyambut kematiannya dengan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila cuy. Eris mengatakan kali ini dirinya akan melahirkan Kazuma kembali ke Jepang yang damai di keluarga yang berada sehingga bisa hidup tenang dengan nyaman. Kazuma langsung senang dan meminta Eris memberinya status seimbang antara pesona, pengetahuan, dan kekuatan. Ia juga berharap dirinya memiliki gadis cantik sebagai teman masa kecilnya. Kazuma mengingat semua hal yang telah dilewatinya bersama Aqua. Darkness dan Megumin tanpa sadar membuatnya meneteskan air mata. Ada pula Darkness dan Megumin yang tanpa sadar membuatnya meneteskan air mata. Eris berharap setelah Kazuma dilahirkan kembali, dia akan berkelahi lagi dengan teman-teman yang baik. Kazuma menyadari bahwa tanpa sadar dirinya ternyata menyukai kehidupan yang menyusahkan yang dilaluinya di dunia lain tersebut. Tiba-tiba suara Aqua terdengar menyuruh Kazuma kembali. Ia memberitahu bahwa dirinya sudah memulihkan luka di tubuhnya. Eris memberitahu bahwa Kazuma tidak bisa dihidupkan kembali karena hal tersebut melanggar peraturan surga. Aqua mengamuk saat diberitahu tentang Eris dan mengancam akan mengambil bantalan dada Dewi tersebut. Eris ketakutan dan memutuskan untuk mengembalikan Kazuma. Beberapa saat kemudian, Kazuma membuka mata
dan melihat Megumin bersama Darkness yang memeluknya sambil menangis. Kazuma sedikit kesal saat melihat Aqua dan berharap bisa menukarkannya dengan Aries. Ia kemudian terkejut saat mendengar cerita dari Megumin bahwa Fuisogun membunuhnya dengan memenggal kepalanya. Setelah kembali, mereka pergi ke restoran. Aqua menunjukkan peri salju yang disimpannya di dalam toples dan berencana menjadikannya sebagai pendingin. Kazuma berniat menghabisi peri tersebut untuk mendapatkan imbalan 100.000 Aries. Namun Aqua menolak dan melindungi toples peri saljunya. Ia memberitahu dirinya berencana merawat peri tersebut dan membuatnya menghasilkan banyak es. Lalu membuka toko es krim di musim panas. Saat makanan tersaji di meja, Kazuma bingung dari mana mereka membayarnya. Rupanya gadis-gadis itu menggunakan seluruh uang persediaan mereka yang seharusnya digunakan selama musim dingin. Di suatu pagi di musim dingin, Aqua menghangatkan tubuhnya yang menggigil di depan api. Ia mengeluh tentang mantelnya yang digadaikan. Saat melihat api di kayu bakar hampir padam, ia berniat menggunakan baju olahraga Kazuma untuk menyalakan api kembali besar. Namun Azuma langsung menggeplak kepala Aqua, memperingatkannya agar tidak menyentuh satu-satunya barang peninggalan yang dimilikinya saat di Jepang. Setelah itu, keduanya pergi ke toko seorang lich bernama Whis. Kazuma memberitahu tentang poin status yang dimilikinya dan ingin meminta Whis mengajarinya sesuatu skill. Aqua protes, melarang Kazuma yang diklaimnya sebagai pengawal dewi untuk tidak mempelajari skill dari seorang lich. Kazuma langsung menyangkal pernyataan Aqua yang menyebutnya sebagai pengawal. Aqua memberitahu bahwa lich ini menyukai tempat gelap dan suram, sehingga skill yang mereka miliki pun tidak ada yang berguna. Kazuma tidak yakin karena dirinya ini merasa skill lich bisa bermanfaat dalam pertempuran. Aqua kemudian memberitahu identitasnya sebagai dewi. Dan seketika itu, Whis langsung mundur ketakutan. Namun ternyata Whis bukannya takut dengan Aqua, melainkan waspada tentang informasi yang didengarnya bahwa anggota sekte Axis merupakan sekumpulan orang gila yang sebaiknya dijauhi saja. Setelah keributan kedua gadis itu selesai, mereka membahas tentang pertarungan melawan Verdia. Whis terkesan dengan partai Kazuma yang mampu mengalahkan pemimpin pasukan Raja Iblis. Kazuma merasa Whis seolah-olah mengenal Verdia dengan baik. Whis memberitahu bahwa dirinya adalah salah satu dari 8 pemimpin pasukan Raja Iblis. Aqua langsung melompat menangkap Whis, berniat menukarkannya untuk melunasi hutang mereka. Namun Kazuma meminta Aqua untuk melepaskan Whis mendengarkan penjelasan gadis itu lebih lanjut. Whis mengatakan dirinya hanya diminta untuk memasang pelindung di sekitar kastil Raja Iblis dan tidak pernah menyerang manusia. Jika saja Kazuma tetap menangkapnya, mereka tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Setelah mendengar penjelasan lengkap Whis, Kazuma menyimpulkan bahwa dirinya bisa saja membuka jalan menuju kastil Raja Iblis ketika mengalahkan seluruh pemimpin pasukan. Aqua berniat menghabisi Whis sehingga mereka pun bisa menyerbu kastil Raja Iblis. Whis memohon agar Aqua mengizinkannya hidup sedikit lebih lama karena masih ada hal yang masih ingin dilakukannya. Kazuma menahan Aqua dan mengingatkan tentang level mereka saat ini yang masih mustahil untuk bisa mengalahkan Raja Iblis. Kazuma bertanya, apakah Whis membenci mereka karena sudah mengalahkan Verdia? Whis mengungkapkan bahwa dirinya tidak begitu dekat dengan Verdia dan satu-satunya hal yang diingatnya adalah hanya kepalanya saja yang sering menggelinding untuk mengintip roknya. Hehehe. Oke lah, lanjut. Whis yakin meski dirinya adalah seorang lich, hatinya ini masih berhati manusia. Sebagai rasa terima kasihnya karena mereka sudah melepaskannya, Whis bersedia mengajarkan skill Drain Touch yang berguna untuk menyerap kekuatan sihir lawan dan bisa diberikan ke orang lain. Setelah itu Kazuma dan yang lainnya menerima permintaan dari seseorang kenalan Whis untuk mengusir hantu di penginapan. Aqua senang karena pemilik penginapan memperbolehkan mereka tinggal di sana.
dan dirinya juga bisa melalui musim dingin tanpa rasa cemas. Mereka kemudian memasuki villa. には払ってもすぐにらしいですね。しかし除霊の報酬としてこの屋敷には貴族が遊び半分で手を見える。 Menentukan kamar masing-masing dan membereskan barang bawaan. Kazuma membebaskan semuanya beraktivitas dan saling memberitahu jika melihat roh muncul. Di kamarnya, ia berbaring dan merasa senang bisa merasakan tidur di atas kasur lagi. Kazuma yakin aku akan membereskan para hantu mengingat keinginan gadis itu untuk tinggal di penginapan tersebut. Tiba-tiba, ia mendengar Aqua berteriak di kamarnya dan menanyakan tentang apa yang terjadi. Aqua menjelaskan tentang anggur mahal yang disimpannya dan berniat meminumnya setelah mandi. Namun begitu dirinya kembali ke kamar, botol tersebut sudah kosong. Kazuma yakin itu adalah perubahan roh jahat. Aqua langsung berkeliling rumah dan menghajar setiap roh yang ditemukannya. そうか、じゃあおやすみ、また明日な。 Malamnya, Kazuma berniat tidur dan terkejut saat melihat boneka yang berdiri di kamarnya. Ia yakin sebelumnya tidak ada boneka di sana. Kazuma berusaha memejamkan mata, namun boneka-boneka yang lain bermunculan mengelilinginya. Ia langsung kabur berniat meminta pertolongan Aqua dan melihat Megumin di sana. Rupanya Megumin juga mengalami hal yang sama. Keduanya berniat pergi ke toilet untuk buang air dan terkejut saat melihat sekumpulan boneka yang menatap mereka dari luar jendela. Akhirnya setelah kabur, mereka berhasil mencapai toilet. Megumin masuk lebih dulu sambil memastikan keberadaan Kazuma di depan pintu. Kazuma menggedor pintu saat melihat para boneka mendekat ke arahnya. Ia membuka pintu secara paksa dan menarik Megumin keluar. Keduanya berlari dan bersembunyi di suatu ruangan. Kazuma berniat menggunakan skill Drain Touch-nya yang dipelajari dari Wiz dan berniat merebut kekuatan dari para boneka sebanyak-banyaknya. Namun saat membuka pintu, mereka menemukan Aqua yang tergeletak pingsan dengan para boneka di sekelilingnya. Keesokan harinya, Kazuma dan Aqua pergi ke Guild menerima bayaran dari mengusir roh jahat. Gadis menjaga Guild memberitahu tentang seseorang yang membuat segel di pemakaman umum sehingga para roh di sana kehilangan tempat tinggal dan mendapati penginapan yang kosong tersebut. Melihat Aqua yang mendadak pucat, Kazuma yakin gadis itu mengetahui sesuatu. Rupanya Aqua lah yang memasang segel tersebut saat mereka menggantikan tugas Wiz memurnikan pemakaman. Keesokan harinya, Kazuma pergi membersihkan makan dan bertemu dengan Wiz. Gadis itu senang mereka berhasil menyelesaikan misi tersebut dan diperbolehkan menempati penginapan. Kazuma berdoa kepada roh agar tidak mengganggu mereka lagi. Ia merasa bahagia, akhirnya dirinya bisa meninggalkan kehidupan kandang kuda. Di hari yang berbeda, Kazuma bertemu dengan Kate dan Dust yang sedang mengintip ke suatu gang. Ia menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Dan keduanya memberitahu tentang sebuah toko milik Succubus yang akan membuat para lelaki bermimpi indah. Kazuma bersama Kate dan Dust memasuki tempat tersebut. Ia terkejut saat melihat para gadis bertubuh semlehot dengan pakaian terbuka yang ada di sana, cuy. Hehehe. Mereka dihampiri oleh 3 orang gadis dan dipersilahkan untuk duduk. Gadis yang melayani Kazuma menjelaskan tentang tempat tersebut sambil berlenggak-lenggok. Wadadidaw. Ia meminta Kazuma menuliskan pesanan yang diinginkannya pada lembar yang telah disediakan. Namun saat membacanya, Kazuma tidak memahami. Sehingga gadis itu pun kembali memberikan penjelasan yang lebih detail. Kazuma langsung saja membayangkan hal mesum. Dan mereka senang dengan semua fasilitas yang ada di tempat tersebut. Ia langsung mengisi lembar formulir dengan semangat membara. Gadis itu meminta Kazuma tidak terlalu banyak minum. Karena jika tidur terlalu lelap, mereka tidak akan bisa memperlihatkan mimpinya. Sampainya di rumah, Kazuma disambut oleh Aqua yang mengajaknya duduk untuk makan malam bersama.
Gadis itu memamerkan kepiting yang menjadi menu makanan utama yang lezat bagi mereka. Darkness memberitahu, keluarganya mengirimkan kepiting-kepiting itu sebagai hadiah atas rumah baru mereka. Aqua sangat senang bisa memakan kepiting berkualitas tinggi sambil meminum anggur mahal. Megumin menyatakan bahwa dirinya rela tidak menggunakan sihir ledakannya seharian demi bisa memakan kepiting itu. Kazuma tidak tahu bahwa kepiting merah yang diberikan keluarga Darkness ternyata merupakan makanan yang sangat mewah. Megumin dan Aqua menarik daging kepiting dari cangkangnya dan memakannya. Kazuma juga ikut mencoba kepiting tersebut dan langsung terlena dengan kelezatan yang luar biasa. Aqua mengatakan dirinya akan mengajari mereka cara nikmat minum anggur. Ia meminta Kazuma menggunakan kemampuannya untuk menciptakan api, serta memasak anggur yang dituangkannya ke cangkang kepiting. Saat melihat Aqua meminumnya, Kazuma langsung tergoda ingin mencobanya. Namun ia teringat dengan kata-kata gadis Sukyubus yang menyuruhnya tidak minum terlalu banyak. Ia pun akhirnya meletakkan kembali botol anggur tersebut ke meja dan berusaha menahan diri. Darkness yang baru saja mencoba cara Aqua memuji rasa anggur yang menjadi sangat luar biasa. Kazuma memperingatkan dirinya untuk tidak tergoda mengetahui jika dirinya mulai minum. Ia pasti tidak akan bisa berhenti. Megumin juga ingin mencoba minum. Namun Darkness melarangnya, mengingat gadis tersebut belum cukup umur. Darkness memperhatikan Kazuma yang hanya terduduk terdiam, serta khawatir jika makanan yang dikirimkan keluarganya tidak cocok dengan seleranya. Kazuma menepis hal tersebut dan meyakinkan bahwa rasa kepiting rebus itu sangatlah luar biasa. Ia beralasan dirinya baru saja pergi minum dengan teman-temannya sehingga perutnya sudah tidak sanggup menerima apapun. Kazuma pergi dari meja makan dan memutuskan untuk pergi tidur. Namun beberapa saat kemudian, Kazuma masih belum bisa memejamkan mata. Ia pergi ke kolam untuk berendam air panas dan sempat tertidur sebentar. Saat terbangun, Kazuma melihat Darkness yang berdiri di hadapannya tanpa sehelai pakaian. Ia malah memikirkan bahwa hal tersebut adalah bagian dari mimpi Sukyubus. Kazuma keluar dari kolam dan menyuruh Darkness menggosok punggungnya. Darkness bingung melihat Kazuma yang terlihat tenang dengan situasi yang ada saat ini. Kazuma ingat bahwa dirinya menuliskan pilihannya tentang gadis pemalu pada lembar formulir di toko Sukyubus. Ia menikmati sikap malu-malu Darkness dan memintanya bergegas menggosok punggungnya. Setelah selesai, Darkness berniat pergi, namun dilarang oleh Kazuma yang menyuruh gadis itu mengeringkan tubuhnya tanpa handuk. Tiba-tiba, Aqua berteriak memberitahu kemunculan penyusup. Kazuma kesal merasa dirinya tidak menulis cerita tersebut di formulir. Ia keluar hanya dengan melilitkan handuk dan melihat Aqua bersama Megumin yang menangkap gadis Sukyubus. Kazuma mendadak panik, menyadari apa yang dilakukannya terhadap Darkness bukanlah mimpi. Saat Aqua berniat melenyapkan gadis Sukyubus, Kazuma langsung melindunginya. Aqua memarahi Kazuma dan memberitahu bahwa tujuan gadis itu datang untuk mencuri staminanya. Gadis Sukyubus itu merasa bersalah karena dirinya gagal menyusup dan malah membuat keadaan menjadi makin kacau. Ia meminta Kazuma untuk tidak melindunginya dan berpura-pura tidak tahu saja. Namun Kazuma menolak dan memutuskan menghadapi mereka. Akhirnya Kazuma babak belur, sementara gadis Sukyubus itu malah melarikan diri. Keesokan harinya, Kazuma berpura-pura bahwa dirinya berada di bawah pengaruh gadis Sukyubus sehingga tidak ingat apa-apa. Darkness merasa lega dan tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi pada mereka semalam. Tiba-tiba, pengumuman tentang kemunculan benteng berjalan destroyer terdengar ke penjuru kota, dan para penduduk dihimbau untuk segera mengungsi. Para petualang diminta mempersiapkan diri dan melaporkan ke Guild sesegera mungkin. Aqua yang membawa gerobak berisikan barang-barang mereka mengajak Kazuma bergegas pergi. Darkness menjelaskan, destroyer ini adalah senjata kuno yang lepas kendali, dan apapun yang dilewatinya pasti akan habis tidak bersisa. Kazuma menolak pergi dan mengajak mereka ke Guild.
Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Destroyer menghancurkan rumah yang susah payah didapatkan. Di guild, para petualang berkumpul mendiskusikan situasi itu. こちらに向けてまっすぐ進行中です。じゃないのか？町の人々が帰る場所を失ってしまう。 Setelahnya mereka pergi ke gerbang depan kota, bersiap menghadapi Destroyer. Kazuma menghadapi Darkness yang berdiri di hadapan garis depan dan menyuruh gadis itu untuk mundur ke belakang. Darkness menolak dan memberitahu identitas aslinya sebagai putri dari keluarga Dastines yang merupakan penguasa wilayah tersebut. Kazuma langsung terkejut mengetahui Darkness berasal dari keluarga kaya raya. Darkness meminta Kazuma merahasiakan identitasnya dan menyatakan tugasnya sebagai kesatria itu adalah melindungi nyawa rakyatnya. Beberapa saat kemudian, Destroyer mulai terlihat di kejauhan bergerak mendekati kota. Megumin yang gemetaran berusaha meyakinkan dirinya bahwa sihir ledakannya akan menghancurkan benteng berjalan itu. Aqua menerjangkan serangan sihirnya menghancurkan pelindung Destroyer. Kazuma mengingatkan Megumin untuk melakukan tugasnya. Namun gadis itu malah terlihat gemetaran. Ia sengaja menjelek-jelekan sihir ledakannya untuk membuat Megumin mengamuk. Akhirnya Megumin mendapatkan keberaniannya kembali dan bersama-sama dengan Whis menerjangkan sihir ledaknya ke arah Destroyer. Namun ternyata, meski benteng tersebut telah berhasil dihentikan, kerusakannya membuat sistem meledakan diri Destroyer malah menjadi aktif. Kazuma mengajak Darkness mengungsi, tetapi gadis itu menolak dan malah berlari ke dalam Destroyer. Para warga yang semula berniat pergi kagum dengan keberanian Darkness dan memutuskan membantunya. Kazuma, Whis dan yang lain pergi ke ruang kendali menghentikan sistem peledakan otomatis. Mereka melihat kerangka dan menemukan sebuah buku harian yang menceritakan sejarah Destroyer bermula. Whis kemudian menghisap kekuatan Kazuma untuk menteleportasikan Coronite dan berhasil mencegah ledakan terjadi. Namun tiba-tiba, hawa panas yang tersimpan di dalam Destroyer mulai keluar dan mengancam kota. Kazuma menyadari usaha mereka yang memindahkan Coronite ternyata tidak berguna, karena Destroyer akan tetap menghancurkan kota. Menolak menyerah, ia memikirkan cara lain dengan menyalurkan kekuatan Aqua kepada Megumin untuk menggunakan sihir ledakan sekali lagi. Setelah pemindahan kekuatan selesai, Megumin memulai rapalannya dan menerjangkan sihir ledakan. Destroyer akhirnya meledak dan berhasil dikalahkan. Beberapa saat kemudian, kota berhasil diselamatkan dan kembali damai. Semua orang menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Kazuma senang mereka berhasil melindungi rumahnya dan menganggap semua hal berat yang dilaluinya sebagai ujian untuk membuat dirinya berkembang. Tiba-tiba Aqua muncul, memberitahu tentang kedatangan kesatria dari ibu kota. Kazuma menduga kesatria tersebut datang untuk memberinya hadiah. Namun ternyata Kazuma malah ditangkap atas tuduhan pemberontakan terhadap negara. Kesatria itu memberitahu Coronite yang mereka teleportasikan rupanya memusnahkan kediaman bangsawan Aldarp. Kazuma terkejut, hanya bisa terdiam ketika Aqua memarahinya. Ia berharap bisa pergi ke dunia lain dan memberinya kehidupan yang menyenangkan. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Gimana cuy setelah menonton anime ini? Ceritanya seru, koplak, dan bikin ngakak pastinya. Tapi kalau menurut kalian beda, silahkan tulis aja di kolom komentar. Setiap episodenya bikin mimin geleng-geleng sih. Gak habis pikir banget dengan aksi di luar prediksi yang dilakukan para anggota party Kazuma ini cuy. Tapi segini aja dulu pembahasannya karena udah panjang pol-polan. Pastinya dong kalian udah puas dengan sejam kali ini. Kalau kalian kurang puas, silahkan like, comment, and subscribe, and share dulu cuy. Biar kita selalu membahas alur cerita terbaik di lain waktu untuk menghibur kalian semuanya. Pastinya dong masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you the next video and bye-bye.